الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Di season kedua ini, ba'da salatil maghrib, kami akan menyempurnakan penjelasan pada season yang pertama terkait bagaimana hakikat menjaga lisan sesuai dengan atau di dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah. Telah kita pahami melalui season yang pertama bahwa yang dimaksud dengan hifdzul lisan, menjaga lisan, adalah menjaga lisan dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Juga telah kita sama-sama memahami bahwa hifdzul lisan, menjaga lisan, bukanlah maknanya menjaga lisan dari berbicara kebenaran sesuai dengan dalil, sesuai dengan batasan syar'i. Justru as-samtu, yaitu diam, sebagaimana di akhir season pertama kami menukilkan penjelasan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, bahwa as-samtu, diam itu tidak semua diam berpahala, tapi justru di sana ada diam yang akan menyebabkan dosa, yaitu diam ketika kapan? Diam dari kewajiban untuk menjelaskan al-haq pada saat manusia membutuhkannya. Ya, diam. Maka diam yang seperti ini telah kita ketahui adalah diam yang menyelisihi syar'i, diam yang berdosa. Adapun makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu najah, as-samtu najah, as-samtu najah, maka itu ada yang dimaksud as-samt anisyar, diam dari kejelekan-kejelekan, bukan diam dari menyampaikan kebenaran ketika dibutuhkan untuk berbicara. Terkait hal ini, kami akan menjelaskan di antara syubhat yang saat ini tengah tersebar, ma'al asafis syadid, betapa sangat disayangkan, yakni sebuah syubhat bahwasanya sikap diamnya asatidah jumhur di dalam fitnah terakhir ini, setelah para ulama menyampaikan fatwa-fatwa mereka, penilaian terhadap fitnah ini, kemudian asatidah jumhur bersikap diam dari menjelaskan hakikat fitnah, diam dari menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah salah, sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah pada nasihat beliau di bulan Syawal atau bertepatan dengan bulan Mei 2021. Apakah sikap diamnya asatidah jumhur adalah benar? Diam yang akan mendatangkan pahala, atau diam yang akan mendatangkan dosa? Sekali lagi kami sampaikan sebagaimana di season pertama, untuk menetapkan bahwa ini adalah benar atau salah, kembalinya kepada apa?
Kembali kepada syariat, kepada dalil yang diterangkan oleh para ulama. Di dalam hal ini kami akan menukilkan kalam Syekh Rabi' hafizahullah taala, bagaimana seharusnya ketika seseorang dia telah memponis pihak-pihak tertentu, yang pihak tertentu tersebut orang-orang yang bergabung dengan manhaj salafi, dan ucapan-ucapan mereka pun terdengar mendengungkan, menunjukkan bahwa mereka adalah salafiyun, kemudian memponisnya tanpa hujjah. Maka Syekh Rabi menjelaskan hukum ini. Kami nukilkan ucapan beliau hafizahullah taala. Kata Syekh Rabi, aku katakan, inna isdaral ahkami ala ashkhasin yantamuna ilal manhaji salafi wa aswatuhum tudawwi bi annahum humus salafiyun biduni bayani asbabin wa biduni hujajin wa barahin qad sabbaba adraran azimatan wa furqatan kabiratan fi kulil buldan, fayajibu itfa'u hadhil fitan bi ibrazil hujjaji wal barahin allati tubayyinu lin-nasi wa tuqni'uhum bi ahaqqiyati tilkal ahkami wa sawabiha awil i'tidaru an hadhil ahkam. Beliau hafizahullah mengatakan, sesungguhnya mengeluarkan hukum atau vonis atas pribadi-pribadi, yang mana pribadi-pribadi tersebut, orang-orang tersebut bergabung dengan manhaj salaf, dan ucapan-ucapan mereka menunjukkan, mendengungkan, terdengar bahwasannya mereka adalah salafiyun. Ketika memponis orang-orang yang seperti itu, memponisnya tanpa menyebutkan sebab-sebab dan tanpa menyebutkan hujah-hujah dan bukti-bukti, sungguh hal itu telah menyebabkan madarat yang besar dan perpecahan yang besar di setiap negeri. Maka wajib untuk memadamkan fitnah tersebut dengan cara menampakkan hujah-hujah dan bukti-bukti yang menerangkan kepada manusia, memuaskan kepada manusia benarnya ponis mereka, tepatnya ponis mereka itu. Atau kalau tidak mampu menunjukkan hujah dan bukti-bukti, maka untuk memadamkan fitnah tadi adalah al-i'tidhar, meminta maaf atas ponis yang salah tersebut. Hada qaulu man? Ini ucapan siapa? Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Sekarang kita nutabbiq, kita praktekkan pada fitnah ini. Bukankah pada awal fitnah terakhir ini, asatidah, jumhur, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan mereka, bukankah asatidah telah memponis dan menyampaikan kritikan-kritikan atau jarah kepada Ustaz Luqman Ba'abdu? Naam. Kemudian memaksa salafiyin untuk bersikap kepada Ustaz Luqman dan yang bersamanya, sehingga sikap ini menimbulkan perpecahan. Bukankah demikian?
Ana as'alukum, bukan demikian? Kenapa? Karena penilaian ini bukan saja semata data datang dari kita atau dari anak pribadi. Dari kesalahan tersebut, sebagiannya memang teranggap kritikan, namun tidak layak, tidak bisa untuk dijadikan sebab perpecahan tersebut. Bukankah demikian? Fonis Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah. Nah, jadi penilaian tadi bahwa asatidzah telah memberikan jaraknya berbicara tentang Ustaz Lukman telah dihukumi oleh para ulama tidak bisa menjadi sebab apa? Perpecahan. Maka berdasarkan apa yang kami nukilkan dari kalam Syekh Rabi hafizahullah, seharusnya asatidzah jumhur, semoga Allah berikan taufik, seharusnya setelah turunnya penilaian hukum vonis dari Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, kewajiban asatidzah jumhur pertama menjelaskan kalau memang merasa benar, menunjukkan hujah-hujah dan barahin yang ternyata hal itu tidak bisa menjadi hujah sebagaimana penilaian Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, maka ketika tidak bisa, seharusnya tidak melakukan hal yang kedua seperti kata Syekh Rabi hafizahullah, yaitu apa? Al-i'tidar, memohon maaf an hadhil ahkam, dari hukum-hukum dan vonis yang salah tersebut. Yang dipilih asatidzah adalah sikap apa? Diam, sholat. Sekali lagi, kita timbang dengan ucapan Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, seorang alim rabbani yang dijuluki para ulama sebagai pemegang bendera jarh wa ta'dil di hadal asr. Maka sikap diamnya asatidzah, tidak mengumumkan bahwasanya wahai salafiyun, ternyata selama ini apa yang kami lakukan, sikap kami dan mengajak salafiyin untuk berpisah, untuk menyikapi Al-Ustaz Lukman Ba'abdu hafizahullah adalah kekeliruan dari kami. Kami memohon maaf, kemudian kami memerintahkan salafiyun untuk kembali bersatu seperti sebelumnya. Seharusnya demikian. Ini al-i'tidhar, memohon maaf. Semoga suara ini sampai kepada al-asatidzah jumhur yang kami nukilkan bukan ucapan ana, bukan ucapan ana pribadi, ana Abu Jundi, tetapi ini adalah ucapan Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Wajib yang telah menilai, yang telah memvonis pribadi-pribadi atau orang-orang tertentu yang mereka bergabung dengan manhaj salafi, yang suara-suara mereka, ucapan-ucapan mereka menunjukkan salafiyun, kemudian divonis tanpa bisa menerangkan sebab-sebabnya dan hujah-hujahnya. Maka kalau tidak mampu menunjukkan hujahnya, harus apa? Harus meminta maaf. Nah, ada qaul Syekh Rabi. Jika asatidzah hafizahullah ta'ala wa wafaqahumullah menginginkan bagaimana bimbingan-bimbingan para ulama, hada huwa bayan wal irsyad min Syekh Rabi hafizahullah. Kalau tidak dilakukan bagaimana? Syekh Rabi menyebutkan dalam ucapannya, ini akan menyebabkan adraran azimatan wa furqatan kabirah, akan menimbulkan madarat yang besar dan perpecahan yang besar. Waqad waqa, terjadi. Iya tidak? Terjadi perpecahan. Maka ayyuhal asatidzah waffaqana Allah wa iyyakum, amalkanlah nasihat ini. Bukankah kritikan-kritikan dan vonis asatidzah terhadap Ustaz Lukman telah dihukumi oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Bukhari hafizahullah, bahwa itu tidak bisa teranggap sebagai apa?
kritikan yang membolehkan hingga terjadi perpecahan. Apalagi sampai mengatakan atau meyakini Ustadz Lukman bukan seorang salafi. Apalagi kalau sampai ada meyakini demikian. Allahul Musta'an. Berarti pada poin pertama ini kami hendak menunjukkan bahwa sikap diamnya asatidzah setelah apa yang dilakukan, kemudian keluarlah hukum penjelasan dan hukum ulama atas permasalahan yang terjadi, maka sikap diamnya asatidzah bukanlah sikap diam yang benar. Seharusnya bayan, menjelaskan wal i'tidar atas kesalahan dan kekeliruan asatidzah. Kalau itu dilakukan, insya Allah salafiyun akan kembali apa? Bersatu biidznillah. Nah, Allahul Musta'an. Kenapa kami sampaikan tadi? Apalagi kalau sampai ada anggapan bahwa beliau telah keluar dari manhaj salaf, ini berat sekali. Kenapa demikian? Karena memang ada dari kalangan ikhwan yang sampai tertanam bahwa seakan-akan Ustadz Lukman ataupun Ma'had Jember sudah apa? Sudah menyimpang, sesat. Ini di kalangan apa? Ikhwan. Di antara antum ada yang mendengar ini? Nah, ayo. Bahkan kami memiliki saksi. Kami mengetahui di sana ada saksi bahwa salah seorang asatidzah mengatakan ponis Syekh Rabi dulu yang telah diklarifikasi atau ada penjelasan dari Syekh Rabi bahwa itu tidaklah benar, yang ponis kepada Ustadz Lukman ketika itu masih berlaku, kata. Padahal sudah ada apa? Penjelasan dulu sejak zaman Asy'ari masih apa? Masih bersama. Ternyata sekarang dikeluarkan lagi dan disampaikan. Berarti ini memang ada sebagian yang menganggap bahwa Ustadz Lukman hafizahullah ini sudah bukan seorang salafi. Nah, ada kami katakan sebagian yang sampai menilai demikian. Berarti butuh apa? Ketika kondisi seperti ini butuh apa? Bayan, penjelasan untuk memadamkan fitnah tadi. Shadaqa Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Kalau ada penjelasan bayan, maka fitnah ini biidznillah ta'ala akan padam. Al-iktidar, memohon maaf ketika tidak bisa menunjukkan hujah-hujah tersebut. Ini yang pertama. Sikap diamnya asatidzah seperti itu tidak benar. Nah, kemudian tersebar pula bahwa syubhat dari kalangan para duatnya dan demikian pula dari kalangan al-ikhwah keadaan dan kesalahan-kesalahan asatidzah itu dianggap sebagai kesalahan, sebagai perbuatan yang salah. Seharusnya diam. Seharusnya diam. Tidak menjelaskan apa? Kekeliruan-kekeliruan yang dilakukan. Apakah benar ini? Allahul Musta'an. Seandainya kita merujuk kepada nasihat-nasihat para ulama kibar. Nah, Syekh Rabi hafizahullah ta'ala wa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala wa Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah, banyak dari ucapan-ucapan mereka semakna. Mereka mengatakan demikian pula para ulama lainnya mengatakan bahwa na'am wajibnya tabyinul khata. Wujubut tabyinil khata. Wajibnya menjelaskan kesalahan. Kalau kesalahan itu dilakukan
oleh seorang alim Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka pada hukum asalnya penjelasan tersebut dengan dilakukan dengan ilmu wa adabin wa ihtiramin, namun kesalahannya apa? Dijelaskan. Kenapa? Syekh Rabi menerangkan, kenapa kesalahan itu harus dijelaskan? Supaya kesalahan dalam agama Allah Subhanahu wa taala tadi tidak dinisbatkan kepada Allah bahwa itu syariat Allah. Kalau seseorang salah dalam memahami agama ini, dalam bersikap, dalam mengatasnamakan dalil, seakan-akan dia menisbatkan ucapan atau sikapnya kepada siapa? Pada Allah, bahwa ini syariat Allah. Ternyata salah. Maka kata Syekh, wajib untuk diterangkan kekeliruannya, kesalahannya. Yang pertama, agar tidak ada penisbatan kesalahan tersebut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil, tersucikan dari kekeliruan dan kesalahan. Agama Allah Subhanahu wa taala agama yang benar. Al-khata'u yurad. Kesalahan dan kekeliruan itu harus dibantah, dijelaskan. Nah, kalau keluarnya kesalahan tersebut dari seorang alim, pada asalnya dilakukan dengan apa? Dengan ilmu wal adab. Nah, betul. Maka anggapan tadi para masyayikh seperti Syekh Arafat hafizahullah, wa Syekh Abbas Al-Jaunah hafizahullah taala, yang secara bertahap Syekh Arafat memberikan nasihat, bimbingan sampai nampak sikap-sikap yang tidak ada kesungguhan dari asatidzah jumhur ya dalam melaksanakan nasihat-nasihat dan upaya-upaya para ulama, barulah mulai kemudian muncul teguran-teguran yang cukup keras. Namun tetap di atas ilmu wal barahin. Seharusnya ketika itu kalau asatidzah benar-benar memiliki sikap yang baik kepada para ulama, guru-gurunya, niscaya asatidzah tidak akan tersinggung. Walaupun ketika datangnya teguran yang cukup apa? Tegas. Kenapa? Teguran yang cukup tegas. Teguran yang tegas itu terkadang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sebagian sahabat yang keliru, bukankah demikian? Antum disebutkan siapa yang antum ketahui di antara sahabat yang pernah mendapatkan teguran keras dari Rasulullah SAW? Man? Mu'adz bin Jabal. Ketika mengimami sholat dengan bacaan yang terlalu panjang melebihi apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan? Teguran apa kepada beliau dari Rasulullah? Apa? Anta ya Mu'adz. Apa kau akan membuat fitnah wahai Mu'adz? Lihat. Tapi sahabat yang mulia tidak tersinggung. Karena salah. Itu bentuk kasih sayang Rasulullah SAW, terkadang harus keluar teguran yang keras. Sahabat siapa lagi yang tegur dengan keras? Yang pernah tegur keras Rasulullah SAW? Siapa? Seorang sahabat yang dia mencela, berucap sesuatu yang kurang baik kepada saudaranya, mencela dan menyebutkan dengan nasabnya. Rasul mengatakan apa? Innaka fika mru'un jahili, innaka mru'un fika jahiliyah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Sungguh seorang yang padamu ada apa? Sifat-sifat jahiliyah tadi. Para sahabat segera tersadar. Tidak boleh memanggil seseorang dengan apa? Mencela kepada ayah atau ibunya. Demikian pula seorang sahabat yang apa? Membunuh seorang kafir yang terjadi dalam peperangan dan dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan sahabat tadi apa sempat membela dirinya, ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah hanya karena mengkhawatirkan untuk menjaga dari sabetan pedang saya. Rasul menegurnya. Apakah engkau membelah dada tadi sehingga engkau mengetahui hal tersebut? Tersadar para sahabat. Lihat.
bahwa teguran yang keras dari guru-guru kita, para masyayikh yang sudah mendapatkan tazkiyah dari para ulama-ulama kibar, tentunya itu karena kasih sayang. Karena memang apa yang kita lakukan keliru, salah, karena sikap-sikap kita seharusnya jangan disikapi. Jangan dikatakan bahwa itu adalah Syekh Fulan mencela, Syekh Fulan menghina. Kalau hal ini terlontar dari kita, ketika ada teguran yang cukup keras dari Syekh dalam keadaan Syekh menginginkan kita berbuat baik, memperbaiki keadaan, jangan-jangan kita meniru sikap Muhammad ibn Hadi. Ketika Syekh Rabi menegurnya dengan teguran-teguran yang keras. Wasa Muhammad ibn Hadi kasul. Keras tidak? Ibn Hadi malas. Keras tidak? Keras. Dia mengatakan, aku telah membaca apa yang dibawa oleh Muhammad bin Hadi, wa ma wajadtu dalilan aw nisfa dalilin aw kama qala hafizahullah. Aku tidak mendapatkan pada apa yang disampaikan Muhammad Hadi itu satu ataupun setengah dalil. Muhammad bin Hadi membalas ucapan Syekh Rabi dengan ucapan-ucapan yang sangat jelek. Ayo asatidzah, semoga Allah memberikan taufik kepada kami dan para asatidzah. Kami mengingatkan, ketika para masyayikh memberikan nasihat ataupun teguran yang cukup keras karena memang perbuatan kita, jangan dianggap ini adalah sebagai ta'an. Nah, kemudian membalasnya dengan apa? Dengan hal-hal yang menjatuhkan para ulama tersebut. Maka kami katakan bahwa sikap para masyayikh dan para tulabul ilm yang berusaha menjelaskan kekeliruan asatidzah tadi, selama itu dilakukan dengan ilmu wa adlin, sesuai dengan kenyataannya, dengan harapan asatidzah kembali, maka sesungguhnya itu sesuai dengan bimbingan para ulama. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian poin ketiga, asatidzah waffaqanallah wa iyyahu. Asatidzah mereka menganggap bahwasannya diri mereka telah mengamalkan nasihat-nasihat para masyayikh untuk diam, tidak berbicara fitnah. Nah, karena diam adalah keselamatan. Nah, namun subhanallah, bukti-bukti yang tersebar dan masih banyak lagi yang mungkin belum tersebar, bahwa al-asatidzah tidak diam. Kalaulah misalnya asatidzah betul-betul konsekuen dengan katakan diam, walaupun keliru diamnya seperti itu kan, mungkin masih apa? Betul-betul mengamalkan diamnya tadi. Tapi ternyata apa? Kenyataannya tidak diam. Nah, sebagai contoh kami menyebutkan beberapa mimbab bayan, penjelasan, barahin. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kepada asatidzah untuk kembali kepada manhaj ahli sunnati wal jamaah dengan bimbingan para ulama, kembali bersatu dengan salafiyin, bersatu dengan ahli sunnati wal jamaah sebagaimana bimbingan para ulama. Di antaranya tersebar audio ini. Bagaimana ucapan Ustaz Abu Hamzah Yusuf, semoga Allah memberikan taufik, ketika beliau menyampaikan di halayak ikhwah bahwa nasihat terbatas yang dikeluarkan asatidzah pasca keluarnya audio
Sautiyah Syekh Bukhari hafizahullah, Ustaz Abu Hamzah mengatakan bahwa nasihat terbatas itu dibuat oleh asatidzah, dirangkum, kemudian sebelum disebarkan dikirimkan dulu kepada Syekh Bukhari. Jadi sudah di sepengetahuan Syekh Bukhari. Yang ternyata dijelaskan oleh Ustaz Abdul Harith hafizahullah ta'ala bahwa di majlis di Jalsah Madinah bahkan Syekh Bukhari mengatakan apa? Naam, ketika mengatakan akhfaitum sautiyah, kalian telah menyembunyikan sautiyaku. Ketika sebagian asatidzah mengatakan, ya Syekh, kami mengira nasihat itu terbatas. Syekh Bukhari mengingkari. Man qala, siapa yang mengatakan nasihat itu terbatas? Nah, bukankah fitnah yang melanda kalian di Indonesia itu? Secara makna kami nukilkan ucapan Ustaz Abdul Haris sebagai salah satu saksi di sana. Bukankah fitnah yang melanda salafin di Indonesia itu melanda kepada salafin semuanya atau hanya di antara kalian? Melanda siapa? Hanya di antara asatidzah atau sama ikhwannya? Semuanya. Nah, Syekh mengingkari bukanlah terbatas untuk semua salafin. Bahkan kata Syekh Bukhari hafizahullah sebagian penukilan Ustaz Abdul Harith, bahkan anggaplah bahwasanya itu khusus. Hal tabbaqtumu, apakah kalian sudah mempraktikkan wasiat tersebut, nasihat tersebut? Lalu kemudian terdiam. Karena memang tidak terwujud isinya. Berarti apa? Ustaz Abu Hamzah Yusuf menyampaikan sesuatu tidak sebagaimana kenyataannya. Dan menunjukkan bahwasanya asatidzah tidak diam. Contoh pertama, apakah kita pernah mendengar setelah itu beliau rujuk dari ucapannya? Untuk mendengar, barangkali Anda keliru. Barangkali Anda belum mendengar bahwa beliau rujuk. Tidak ada. Yang kedua, Ustaz Ahmad Qadim. Nah, beliau di dalam satu majlis pasca Jalsah Madinah, beliau mengatakan bahwasanya ketika menjelaskan, dan kita tahu yang dimaksud adalah Ustaz Luqman, walaupun tidak disebut namanya, namun orang paham. Ketika seseorang berkata di hadapan Syekh Bukhari tentang seseorang, apakah fulan? Ketika Syekh Bukhari bertanya, apakah fulan salafi? Lalu ada salah seorang menjawab, salafi ya Syekh, lakin sayyi, akan tetapi jelek. Nah, belum menerangkan. Memang orang itu ahli dalam apa? Mencela. Maka kata beliau, Ustaz Ahmad Khadim, waffaqani Allah wa iya, beliau mengatakan, Syekh Bukhari tidak ada pengingkaran. Ternyata subhanallah, saksi-saksi di majlis tersebut justru menunjukkan sebaliknya. Bahwa apa? Bahwa Syekh Bukhari mengingkari ucapan-ucapan tersebut. Mengingkari ucapan tersebut. Karena mengatakan, su'indah, apa kejelekan yang ada di Ustaz Luqman? Sebutkan. Syekh Bukhari pun sebagai penukilan Ustaz Abdul Harith hafizahullah mengatakan, seandainya Luqman jelek, apakah kalian juga tidak memiliki kejelekan? Apakah kita semua tidak ada kejelekan-kejelekan? Berarti syahidnya Syekh Bukhari ketika itu apa? Mengingkari ucapan seorang yang mengatakan salafi lakin sayyi. Tapi kenapa Ustaz Ahmad Khadim menukilkan secara tidak benar? Kira-kira ini kalam khair atau kalam yang na'am syar? Kalam yang mana ini? Syar, karena ada apa? Ada kadhib, ada dusta. Toib, mungkin kita memberikan udzur, barangkali karena beliau ketika itu tidak hadir, tapi mungkin penukilan. Lalu apakah setelah itu kita mendengar rujuknya beliau dari ucapan ini? Mendengar? Ada. Apa kata beliau?
Nah, nggak detail banget. Nah, barakallahu fiik. Ada ya. Taib, alhamdulillah. Jika beliau telah benar-benar rujuk dan mengatakan salah ucapannya. Nah, pertama bahwa ucapan beliau salah, tidak ada yang mengingkari. Juga apa? Nah, beliau terujuk bahwa beliau juga tidak apa? Tidak diam, kan berbicara tentang apa? Nah, berarti rujuknya Ustaz Ahmad Khadim menunjukkan bahwa yang dimaksud beliau jelas itu adalah Ustaz siapa? Ustaz Lukman berarti kan. Berarti apakah ini syahidnya kalau beliau rujuk? Semoga Allah memberikan taufik kepada beliau. Jazakallahu khairan. Namun yang menunjukkan bahwasanya apa? Asatidah pun ternyata tidak apa? Tidak di. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Allahul musta'an. Asatidah di dalam majlis-majlis yang terbatas menyampaikan kepada mungkin perorangan atau beberapa orang sebagaimana ketika salah seorang mudaris bertanya kepada salah satu asatidah, nah, menanyakan tentang fitnah ini dan menjawab yang pertama di antara jawabannya bahwa tahdziran Syekh Rabi ataupun Syekh Rabi kepada Syekh Lukman masih berlaku. Dan ini antara syubhatnya siapa? Syubhatnya para musafiqah kan. Masih berlaku. Yang kedua, ketika ditanyakan kalau fitnah ini selesai apakah bisa bersatu kembali? Tidak, harus berpecah. Nah, yang ketiga, na'am barakallahu fikum, bahwa wasaya ulama yang disampaikan Ustadz Abdul Harits itu bukan dari ulama tapi itu dari Ustadz Abdul Harits. 3 poin ini. Ini disampaikan salah seorang ustadz yang kami tahu ustadz tersebut ada salah satu yang menandatangani bayan al-iltizam. Kembali kami menunjukkan bahwa benarkah asatidah itu dia? Ternyata apa? Ternyata tidak dia. Kami pun menyampaikan bahwa di majlis-majlis khusus, di sebagian mudarisin, di sebuah ma'had. Nah, alhamdulillah saksi yang mendengarnya pun menyampaikan kepada kami bahwa di sana diputarkan sebuah audio yang dimana audio tersebut berisi tentang membicarakan tentang Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi yang pada intinya hal itu menanamkan kebencian dan ketidaksukaan kepada Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi. Sehingga ketika salah seorang saksi tadi dia mengatakan saya ikut bergabung di grup channelnya di telegramnya Syekh Arafat karena mengambil fawaid fikih yang beliau sampaikan, Masya Allah, lalu dinasehati oleh salah seorang ustadz yang ikut hadir dalam majlis tersebut, lebih baik antum mengikuti channelnya Syekh Fulan, nah lebih senior dan sebagainya. Berarti apa? Ada upaya menanamkan kebencian bukan saja kepada Al-Ustadz Lukman, tapi juga kepada siapa? Para masyayikh. Sekali lagi, ini hanya sebagian dan masih banyak. Apakah ini menunjukkan bahwa asatidah itu diam? Terakhir mungkin dalam kesempatan ini karena sudah masuk waktu sholat Isya, sekitar bulan lalu, bulan Juli kemarin, sebuah audio tersebar kalau ini. Ya, ini audionya Ustaz Abdul Mu'ti. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan beliau Samarinda, Ustaz Abdul Mu'ti Samarinda. Yang dimana dalam audio tersebut berbicara tentang Syekh Arafat walaupun tidak disebut namanya, beliau mengatakan bagaimana
seorang yang menjatuhkan kehormatan seorang dai. Nah, seorang duat ilallah dengan mengatakan sifr ala shimal kepada seorang yang belajar kepada para ulama, bahkan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, apakah ini layak? Ya sudah. Jelas ini yang dimaksud adalah kepada siapa? Syekh Arafat ibn Hasan al-Muhammad. Sekali lagi, ayuhal ikhwah, menunjukkan apakah benar asatidah ini diam? Sebagaimana ucapannya diam, diam, diam. Ternyata apa? Dan ini masih sebagian kecil saja yang kami ungkapkan. Ternyata tidak sebagaimana yang disebutkan. Allahul musta'an. Ikhwani fiddin rahimana rahimakumullah. Kami menyebutkan ini dengan harapan semoga asatidah segera mewujudkan nasihat Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala yang kami nukulkan di awal. Untuk segera, yang pertama, kalau memang masih merasa benar dan yakin dengan ponis-ponisnya kepada Al-Ustaz Luqman Ba'abdu Hafizahullah dan yang bersamanya, atau ponis kepada beliau asatidah masih merasa benar, tunjukkan segera dalil-dalil dan bukti-buktinya agar salafiyin bisa memahami dan benarnya ponis-ponis asatidah. Kalau asatidah tidak mampu dan tidak memiliki bukti-bukti dan dalil, maka segeralah asatidah al-i'tidhar, meminta maaf atas ponis-ponis yang sudah diberikan. Dengan itu, sebagaimana kata Syekh Rabi hafizahullah, akan padamlah fitnah ini. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini sebagai tambahan penjelasan dari sesi pertama. Naam, bagaimana memahami antara naam berbicara yang baik, naam dengan diam dari kejelekan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk benar-benar bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ahlu sunnah salafiyin dari berbagai macam kejelekan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para masyayikh ahlu sunnati wal jamaah dari segala kejelekan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.